Kembali bersama kami, pasca dilonggarkannya penerapan PPKM dan dibukanya kembali pariwisata di Bali, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian di Bali. Ya, tren peningkatan wisatawan mengunjungi Bali di akhir pekan cukup signifikan jika dibandingkan hari-hari biasa. Di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai sejak Kamis, trafik penumpang mulai mengalami peningkatan. Di akhir pekan rata-rata harian penumpang bisa mencapai 13.000 lebih untuk kedatangan maupun keberangkatan. Wisatawan didominasi pelancong asal Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Ya, peningkatan kunjungan wisatawan juga terjadi di Pantai Kuta, Legian, hingga Seminyak. Jelang sore hari, pengunjung didominasi wisatawan domestik terus berdatangan ke kawasan pantai. Namun meski terjadi peningkatan kunjungan, masih belum dibarengi dengan kesiapan pengelola untuk menerapkan QR Code Peduli Lindungi di semua wisata. Dan hanya beberapa destinasi yang telah memperlakukan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan standarisasi kepariwisataan guna mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas di Pulau Dewata. Gubernur Wayan Koster juga menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi momentum untuk membenahi pariwisata Bali. Ada tempat wisata dan tempat kuliner di Bali yang mulai ramai dikunjungi para wisatawan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Dewi Umaryati. Selamat siang Dewi, seperti apa situasi di sana? Apakah sudah dipadati pengunjung di Pulau Dewata, Bali? Iya, April dan juga pemirsa, memang sejak PPKM di Bali dilonggarkan dan turun menjadi level 2, sampai saat ini memang arus wisatawan domestik masih mendominasi di Bandara Igusti Ngurah Rai. Dalam satu hari saja, jika dibandingkan dengan hari biasa di bulan September dan Agustus, arus lonjakan dari wisatawan domestik di bulan Oktober ini cukup signifikan. Jika hari biasanya hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 orang, per hari di bulan Oktober ini sudah mencapai hingga 7.000 sampai 8.000 orang. Hal ini tentu membuat kabar baik untuk dunia pariwisata Bali yang mulai menggeliat sehingga perekonomian kembali beraktivitas secara normal. Dan saat ini saya berada di Taman Inspirasi Muntik Siokan yang ada di kawasan Sanur Denpasar. Kawasan ini memang masih jauh dari aktivitas wisatawan domestik dan sampai saat ini hanya didominasi oleh wisatawan lokal Bali saja. Dan mungkin sampai saat ini memang karena masih baru dan baru dibuka di bulan awal Januari 2021 lalu, memang belum populer seperti Pantai Sanur dan Kute. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi kondisi pariwisata di kawasan Sanur ini, saat ini saya sudah bersama dengan pelaku pariwisata sekaligus pengelola Taman Inspirasi dari Muntik Siokan, Bapak Imade Sudiana. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Penurunan level dari PPKM saat ini di Bali yang berada di level 2 terkait tingkat kunjungan wisatawan domestik. Terkait dengan penurunan level itu pengaruhnya sangat signifikan sekali terhadap kunjungan para wisatawan, baik itu wisatawan lokal atau yang lain. Jadi sudah mulai berani mereka, sudah mulai datang, sudah mulai berkunjung. Apalagi mereka kan perlu refreshing ke pantai. Jadi bisa dilihat dari sebelumnya kita di weekend, bisa kita ukur kan pakai weekend. Di weekend misalnya kita pas level 3, level 4 paling hanya 100-200 orang. Sekarang weekend sudah bisa mencapai 700 orang, bahkan sudah sempat sampai menyentuh angka 1.000 kunjungan per harinya itu pas weekend itu. Untuk di tempat Taman Inspirasi ini sendiri, apa yang ditawarkan Pak untuk menarik kunjungan dari wisatawan lokal? Selama ini hanya diketahui wisatawan lokal dan kemudian nanti akan berlanjut ke wisatawan domestik. Pertama adalah suasana pantai tentunya. Kemudian yang kita
pakai branding adalah kebersihan pantai itu sendiri. Jadi bisa dilihat sepanjang pantai di area Muntik Siokan ini sangat bersih sekali. Kemudian ada beberapa aktivitas, ada aktivitas naik ontanya, atraksi onta, kuda. Kemudian kita juga tawarkan berbagai macam kuliner juga, kuliner khas Bali itu sendiri juga kita tawarkan di sini. Kemudian ada jagung bakar ya, makanan khas yang ringan di pantai lah, jagung bakar, lumpia bakar, itu yang kita tawarkan kepada wisatawan. Jadi mereka bisa mengeksplor mangrove juga di sini. Jadi bersantai di Jineng dan lain-lain, itu yang kita tawarkan di sini di pantai ini. Terkait kunjungan wisatawan domestik, sampai saat ini persyaratan untuk pelaku pariwisata dalam negeri sudah mulai dilonggarkan, kemudian akan diperketat lagi Pak di Minggu dan wajib swab PCR. Dari pelaku pariwisata sendiri melihat ini seperti apa? Kami melihat ini ya, satu memang mungkin demi kepentingan kesehatan ya, mungkin itu sangat penting sekali, tapi juga harus dipertimbangkan juga bagaimana kami di industri di pariwisata, karena dengan terlalu ketatnya diterapkannya peraturan dari pemerintah itu mungkin akan mengurangi lagi mobilitas dari para pengunjung, karena mereka terlalu banyak atau terlalu ribet mereka dengan urusan-urusan administrasi. Jadi maunya mereka berkunjung, jadi karena menganggap ada kendala di administrasi dan lain-lain, mungkin jadi malas untuk berkunjung. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan ke depannya, mungkin dipermudah lah agar kunjungan dari wisatawan itu, wisatawan domestik utamanya, lebih, ini kan kita sudah divaksin semua. Jadi vaksinasi kan sudah gencar sekarang oleh pemerintah. Saya rasa itu samping itu prokes juga kita terapkan di sini. Kami juga di areal ini prokes kita terapkan secara ketat. Ada peduli lindungi kita sudah lakukan semua, diinstal di depan. Jadi prokesnya sangat ketat sekali di sini. Jadi itu adalah mungkin koridor untuk mencegah penularan COVID itu sendiri di area industri pariwisata itu sendiri. Terkait pembukaan penerbangan internasional yang sudah dibuka pada 14 Oktober, ternyata sampai sekarang juga belum ada satupun maskapai yang mendarat mendarat perdana di Bandara Igusti Ngurah Rai. Apakah itu terkait dengan persyaratan yang sangat ketat Pak, sehingga dari wisatawan mancanegara sendiri juga tidak ada yang terbang langsung ke Bali? Salah satunya ya, karena kan kebanyakan sekarang kita sasarannya masih ke wisatawan Asia. Nah sekarang bayangkan jika mereka berkunjung selama seminggu, kemudian mewajibkan karantina selama 5 hari. Jadi kan mereka hanya punya waktu untuk emang eksplor Bali hanya 2 hari. Jadi ini yang mungkin menjadi hal yang cukup berat buat mereka untuk berkunjung. Terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga nanti dunia pariwisata kembali menggeliat. Ya, itu tadi April dan Juno, informasi dari dunia pariwisata Bali. Semoga ke depan dapat kembali beraktivitas normal dengan kunjungan pariwisata domestik yang semakin menggeliat dan persyaratan mungkin akan lebih dapat dilonggarkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Dewi Umaryati melaporkan langsung dari Sanur, Bali.